Coba deh pikirin, pernah nggak sih Anda ngerasa sebuah iklan atau rekomendasi produk itu kok ya bisa pas banget, seolah-olah bisa baca pikiran Anda? Nah, kita akan bahas gimana teknologi pemasaran sekarang itu nggak cuma kerja otomatis, tapi beneran meniru cara manusia berinteraksi. Ini bisa menciptakan pengalaman yang super personal, tapi ada resikonya juga. Yuk kita mulai. Buat ngerti konsep ini, kita pinjam dulu definisi dari pakarnya, Philip Kotler. Kata kuncinya di sini adalah teknologi yang meniru manusia. Jadi ini bukan lagi soal robot yang kerja otomatis ya. Ini tentang menciptakan teknologi yang bisa berpikir, berinteraksi, dan bahkan terasa manusiawi di setiap langkah kita sebagai pelanggan. Jadi, apa sih sebenarnya teknologi peniru manusia itu? Ini bukan sekedar istilah keren. Bayangin aja, ada sistem AI yang nggak cuma ngolah data, tapi juga belajar niru cara kita mikir, paham konteks obrolan kita, dan bahkan bisa merasakan sentimen dari ulasan yang kita tulis. Dan semuanya ini tujuannya cuma satu, bikin pengalaman kita sebagai pelanggan jadi jauh lebih enak dan personal. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita hari ini. Kita mulai dari konsep besarnya dulu, terus kita bedah contoh-contohnya. Lihat apa dampaknya buat kita, bahas dilema soal mana yang duluan, teknologi atau manusianya, masuk ke sisi etis yang pelik, dan terakhir, kita tutup dengan pertanyaan penting buat Anda. Oke, cukup teorinya. Sekarang, kita lihat gimana sih wujud teknologi peniru manusia ini di dunia nyata. Gimana cara kerjanya, dan di mana aja kita bisa nemuin ini sehari-hari. Di balik semua keajaiban ini, sebetulnya ada beberapa teknologi inti yang kerja bareng. AI itu otaknya, yang mikir dan ambil keputusan. Terus ada NLP, yang bikin AI bisa ngobrol dan paham bahasa kita. Ada juga fisik komputer, ini ibarat matanya, jadi dia bisa melihat dan menganalisis gambar atau video. Dan yang paling penting, ada pembelajaran mesin, yang bikin sistem ini makin pintar setiap kali berinteraksi sama kita. Contoh paling gampang, kita lihat industri kosmetik. Dulu kan pusing ya, gimana caranya jual lipstick atau foundation secara online kalau nggak bisa dicoba. Nah, jawabannya ada di teknologi yang dengan cerdas meniru pengalaman kita waktu lagi di toko. Cara kerjanya jenius banget. Kamera HP Anda itu jadi kayak cermin ajaib. Dan AI-nya jadi kayak beauty advisor pribadi yang bisa ngasih rekomendasi. Dan hasilnya, wow! Data menunjukkan teknologi ini jadi alasan dibalik hampir 66% minat orang pada produk kosmetik yang dibikin khusus buat mereka. Tapi niru-niru ini nggak selalu soal teknologi canggih loh. Influencer misalnya, mereka itu meniru peran sebagai teman yang kita percaya. Mereka bangun yang namanya hubungan parasosial, jadi kita ngerasa deket sama mereka padahal ya cuma nonton kontennya. Dan kalau kita lihat datanya, pesan mereka itu mayoritas positif banget. Makanya efektif buat bangun kepercayaan. Dan ujung-ujungnya ngejual produk. Oke, dari coba-coba makeup virtual sampai dengerin rekomendasi influencer, kelihatan banget kan kalau semua ini berhasil. Tapi seberapa besar sih dampaknya secara keseluruhan? Yuk kita lihat angkanya, baik buat bisnis maupun buat kita, para konsumen. Angka ini benar-benar bikin kaget. Coba bayangin, hampir 60% naik turunnya kinerja sebuah toko itu bisa dijelaskan dari seberapa jago mereka pakai teknologi yang fokus ke pelanggan. Ini bukti kalau investasi di sini tuh bukan lagi tambahan, tapi udah jadi penentu hidup matinya bisnis. Tapi, jangan salah, teknologi canggih aja nggak cukup. Data ini nunjukin kalau ada 3 pilar yang sama kuatnya. 1, teknologinya, 2, konsumen yang mau kasih masukan, dan 3, budaya perusahaannya yang emang bener-bener mentingin pelanggan. Tiga-tiganya harus jalan bareng. Dan ini ngubah total cara kita belanja. Perjalanan kita sekarang tuh kira-kira begini. Pertama kita sadar ada produk baru gara-gara lihat iklan di media sosial. Terus kita jadi tertarik setelah nonton review influencer. Kita bertanya detailnya ke chatbot, lalu kita bertindak beli cuma dengan sekali klik. Dan kalau puas akhirnya kita menganjurkan produk itu ke teman-teman. Di setiap langkah ada teknologi yang ngebimbing kita. Kedengarannya keren ya, tapi buat perusahaan, nerapin semua ini tuh nggak segampang itu. Di balik janji manis personalisasi, ada dilema strategis yang gede banget buat setiap bisnis. Biar paham dilemanya, kita perlu mundur dikit lihat sejarahnya. Dulu, bisnis itu fokusnya jualan produk. Titik.
Sekarang fokusnya geser ke jualan layanan yang dibantu teknologi. Mulai dari sekedar dukungan teknis di tahun 80-an, sampai sekarang kita ada di era di mana AI dan manusia itu harus kerja bareng. Nah, disinilah tantangannya muncul. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Dilema klasik, ayam atau telur duluan? Buat para pemimpin bisnis, pilihannya susah. Apa kita harus jor-joran investasi di teknologi paling canggih dulu, terus berharap tim kita bisa ngejar, atau kita latih dulu orang-orang kita supaya siap, baru teknologinya nyusul? Salah langkah di sini bisa fatal akibatnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling pelik, soal etika. Karena pakai teknologi sekuat ini tuh rasanya kayak lagi jalan di atas seutas tali. Kalau salah satu langkah, akibatnya bisa serius banget. Coba bayangin, ada kafe namanya Aroma Sense. Mereka janjiin kopi yang dibuat pas banget sama selera Anda. Dibikinin sama barista AI. Keren kan? Tapi, untuk bisa bikin kopi ajaib itu, mereka ngumpulin data kita besar-besaran sampai merekam kamera dan suara kita di toko. Di sini pertanyaannya jadi serius. Di mana batas antara personalisasi dan pengawasan? Kasus Experian ini nunjukin bahaya yang lebih nggak kelihatan, bias algoritma. Jadi, kalau sebuah AI dilatih pakai data sejarah yang emang udah diskriminatif, si AI nggak cuma akan niru diskriminasi itu, dia justru akan mengotomatiskan dan melipat gandakannya dalam skala besar. Ini bisa merugikan jutaan orang secara tidak adil. Oke, kita udah lihat sisi terangnya, sisi gelapnya, sampai ke dilemanya. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Mari kita tarik benang merahnya. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu pertukaran besar. Di satu sisi, kita dapat kenyamanan dan personalisasi yang luar biasa dari marketing 5.0. Tapi di sisi lain, ada harga yang harus kita bayar. Risiko privasi kita hilang, potensi diperlakukan secara tidak adil karena bias, dan kemungkinan kita dimanipulasi tanpa sadar. Jadi pertanyaan terakhir ini bukan buat para marketer, tapi buat kita semua. Saat teknologi pemasaran makin jago meniru kita, gimana caranya kita, sebagai konsumen, sebagai warga, sebagai manusia, bisa memastikan kalau pada akhirnya kendali itu tetap ada di tangan kita? Jawaban atas pertanyaan ini bakal menentukan masa depan kita semua.